Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 UTS GIS. Perkenalkan anggota kami Muhammad Zukruf Ain dengan NIM F55121034. Nova Sylvie Kambali F5512105. Muhammad Fahrin Aljabar dengan NIM F551-21037. Saya sendiri Raffi Novelesa Ramadan dengan NIM F551-21038. Baik, tanpa lama-lama lagi kita langsung saja ke materi. Yang pertama itu apa sih GIS itu? Nah, GIS itu singkatan dari Geographic Information System. Adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, menganalisis, dan memvisualisasikan data spasial dalam bentuk peta atau citra satelit. GIS digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pemetaan, pemantauan lingkungan, manajemen sumber daya alam, pengelolaan transportasi, dan perencanaan kota. Selanjutnya, macam-macam model data GIS. Beberapa model data GIS itu meliputi vektor, raster, dan tin, triangular irregular network. Yang pertama itu vektor, digunakan untuk merepresentasikan fitur-fitur geografis dalam bentuk titik, garis, atau poligon. Selanjutnya ada raster, digunakan untuk mempresentasikan data spasial dalam bentuk grid dengan nilai-nilai numerik di setiap sel gridnya. Selanjutnya ada model tin, digunakan untuk merepresentasikan topografi atau bentuk permukaan bumi dalam bentuk teselasi segitiga. Materi selanjutnya mengenai contoh kasus akan dibawakan oleh teman saya. Adapun beberapa contoh kasus penggunaan GIS dalam berbagai bidang, yaitu meliputi yang pertama pemetaan dan pemantauan lingkungan, seperti pemetaan penggunaan lahan, pemantauan kualitas air, dan pemantauan perubahan iklim. Selanjutnya manajemen sumber daya alam, seperti pengelolaan hutan, pengelolaan kebun binatang, dan manajemen perikanan. Selanjutnya ada pengelolaan transportasi, seperti perencanaan rute, pengiriman barang, manajemen lalu lintas, dan perencanaan jalur transportasi publik. Selanjutnya perencanaan kota dan wilayah, seperti perencanaan tata ruang kota, pemetaan resiko bencana, dan manajemen resiko kebakaran hutan. Selanjutnya ada penjelasan data raster dan vektor dengan beberapa model polygon, shape, lines, tin, dan network spaghetti. Data raster adalah data spasial yang mempresentasikan objek atau fenomena dalam bentuk grid atau kisi-kisi yang terdiri dari sel-sel dengan nilai numerik yang mempresentasikan sifat-sifat objektif atau fenomena. Data vektor adalah data spasial yang mempresentasikan fitur geografis dalam bentuk titik, garis, atau poligon. Beberapa model data vektor yang umum digunakan meliputi model poligon, yang dimana mempresentasikan objek yang memiliki area tertutup. Model shape mempresentasikan fitur dengan garis-garis lurus, dan model lines mempresentasikan fitur dengan garis-garis melengkung. Selain itu, ada juga model data tin, triangular irregular network, yang digunakan untuk mempresentasi bentuk permukaan bumi dalam bentuk segitiga, dan model data network spaghetti, yang dimana biasanya digunakan dalam analisis jaringan. Baik, selanjutnya penjelasan peta dan bagaimana menghitung skala pada peta akan dijelaskan oleh Nova Sylvie Kambali. Nah, baik. Peta adalah representasi dari grafis dari data dari geografis yang dapat meliputi informasi tentang lokasi, relief, tata guna lahan, dan fitur geografis lainnya. Skala pada peta mengacu pada rasio antara jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Jadi misalnya jarak skalanya itu adalah 1/10.000, berarti setiap satuan pada peta, misalnya 1 cm, mempresentasikan 10.000 satuan di lapangan, misalnya 10 kilo. Untuk menghitung skala pada peta dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi, skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Jadi misalnya, jika jarak pada peta antara 2 titik adalah 5 cm, lalu jarak sebenarnya antara kedua titik 10 adalah 10 meter, maka skalanya adalah yaitu 5 dibagi 10, yaitu 1/2 juta. Baik, selanjutnya untuk contoh beserta penjelasan mengenai jenis-jenis data. Yang pertama ada data spasial, yaitu data yang mempresentasikan lokasi atau letak suatu objek atau fenomena dalam bentuk peta atau citra satelit. Yang kedua ada data atribut, yang menyimpan informasi deskriptif tentang objek atau fenomena yang direpresentasikan dalam data spasial. Kemudian selanjutnya ada data temporal, yaitu data yang mempresentasikan perubahan yang terjadi pada objek atau fenomena dalam rentang waktu tertentu. Baik, selanjutnya penjelasan mengenai analisis buffer dan tahapan-tahapannya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya analisis buffer dalam GIS adalah proses untuk membuat area lingkaran atau poligon sekitar suatu objek atau lokasi dengan jarak tertentu. Analisis buffer dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti menghitung luas area tertentu, menentukan wilayah pengaruh suatu lokasi, atau mengidentifikasi lokasi-lokasi yang berada dalam jarak tertentu dari suatu objek. Tahapan-tahapan dalam analisis buffer meliputi yaitu menentukan objek atau lokasi yang akan dibuat buffernya, menentukan jarak buffer yang diinginkan, membuat buffer dengan menggunakan algoritma tertentu, misalnya algoritma jarak Euclidean atau algoritma jarak Manhattan.
Selanjutnya menentukan luas atau jumlah objek yang berada dalam buffer. Selanjutnya analisis lebih lanjut terhadap data yang dihasilkan dari analisis buffer. Misalnya dengan melakukan overlay atau penumpukan dengan data lain atau melakukan analisis spasial lainnya. Jadi sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Dadah.